Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys ya. Eh, oke, balik lagi sama gue ya guys ya. Jadi kita lanjutkan eh, pembelajaran gua. Gue bakal melanjutkan pembelajaran gua secara otodidak gitu ya. Lewat buku gitu. Gua bakal ngelanjutin bab yang sebelum-sebelumnya. Bab sebelumnya kita udah sampai 1.5, yaitu tentang nyeleksi sel gitu. Nah, di sini gua bakal masuk ke bab 1.6. Bab 1.6 ini tentang eh, mengatur region. Mengatur region gitu, guys ya. Oke, kita lihat dulu. Gue takut belum direkam ya, guys ya. Oke. Jadi ini tentang mengatur region. Sebelum bekerja dengan MS Excel, hal yang harus Anda perhatikan adalah mengatur region. Pengaturan bahasa, angka, tanggal, dan waktu. Nah, jadi memang berbeda-beda ya guys ya. Jadi ketika kita eh, apa ya, menginstall atau istilahnya ya memiliki MS Office gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa yang default settingnya dia masuk ke istilahnya ya settingan luar gitu ya guys ya. Mungkin ya. Tidak hanya ketika bekerja dengan MS Excel saja pengaturan setting tersebut dilakukan, karena ketika Anda telah mengatur setting region, maka setting tersebut berlaku untuk semua program yang digunakan. Oke, berikut ini adalah langkah untuk mengatur region di Windows. Oh, mungkin ini regionnya di Windows ya guys ya. Tapi ada juga yang memang di Windows-nya gitu. Mungkin saya sok tahu aja gitu guys ya. Tapi nggak apa-apa lah, karena ini buat gua gitu, nggak apa-apa sok tahu. Seenggaknya gua udah belajar gitu ya. Pada tampilan awal start di sini, di taskbar ini klik kanan, eh, sudut kiri bawah. Pada menu yang tampil pilih kontrol panel sehingga tampil kontrol panel item. Nah, ini kita klik kontrol panel ya guys ya. Kita search aja. Nah, kontrol panel di sini langsung masuk ke region. Nah, di sini ada format untuk pengaturan tanggal dan lain-lainnya ya guys ya. Setelah jendela all control panel item terbuka, atur bagian view by dan pilih large icon agar semua panel tampil dengan ukuran besar. Nah ini di control panel mana? Control panel item terbuka ini. Atur bagian view by dan pilih large icon. View by. Oh iya. Ini region. Jadi oke, udah. Ini udah masuk ke sini. Control panel items, langsung view by-nya di large icon. Lalu masuk ke region, teman-teman. Nah, ini kita bakal masuk ke kotak dialog region. Gitu. Pada gambar di atas tampak bahwa setting komputer yang sedang aktif adalah Indonesia. Nah, ini formatnya yang sedang aktif itu Indonesia ya guys ya. Gitu. Untuk mengetahui secara detail tanda baca dan tipe data yang dapat diterima apabila menggunakan setting tersebut, klik tombol additional setting sehingga tampil kotak dialog customer format. Nah ini, jadi ini untuk mengetahui detailnya gitu ya guys ya. Jadi pengaturan lo dia memakai format apa gitu. Mulai dari format numbernya untuk misalkan kayak ada desimal simbolnya gitu. Biasanya kan desimal itu koma gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia nggak tahu, di luar mungkin dia masuknya pakai titik mungkin ya. Mungkin gua nggak tahu. Nah, ini
Ada number of digit after decimal. Jadi after decimal di nomor ya digit seperti kayak misalkan teman-teman tahu lah ya. Jadi jadi ada koma setelah number di apa? Setelah format numbernya gitu. Digit number after decimal setelah desimal angka desimalnya. Digit grouping symbol. Digit grouping symbol ini dia masuknya ini ya. Dia masuknya ke mungkin 1000 gitu, 2000, 10.000. Nah, itu grup ya. Digit grouping. Nah, ini maksudnya kayak gini ya. Digit grouping tuh ini dan simbolnya ini titik. Negatif sign simbol. Nah, dia negatif gitu. Emang ada yang lain yang BTW? Oh, nggak ada. Emang semua kayak gini. Negative number format. Oke, betul. Display leading zeros. Nah, ini 0, gitu ya. List separator. Nah, ini list separator ini dia untuk pemisah list gitu ya. Mungkin kalau di eh, mungkin di fungsi mungkin ya. Dia masuknya di fungsi. Mungkin ada juga yang titik dua. Apa? Ada yang koma gitu. Nggak tahu list separator tuh. Oh ya mungkin ya buat list gitu, buat array gitu ya. Jadi eh jadi dia pemisahnya pakai koma atau titik koma gitu. Gitu. Measurement system metric ya oke. Pada kotak dialog customize format terdapat 4 tabulasi. Nah, ini kotak dialog customize format ini terdapat 4 tabulasi. Yaitu number, ini number, ada currency, time dan date gitu ya. Masing-masing tabulasi menampilkan keterangan-keterangan untuk data-data tersebut gitu. Jadi setiap tab ini menampilkan suatu keterangan-keterangan gitu ya guys ya. Jadi mulai dari decimal simbol gitu ya. Tabulasi numbers ini contohnya ada decimal simbol gitu ya. Ini tanda baca koma yang berarti bahwa pada pengisian data di lembar kerja MS Excel angka di belakang tanda koma adalah nilai desimalnya. Oke. Jadi setiap yang di belakang tanda koma dia desimal. Misalkan 1, berapa? 1000, berapa? Itu desimal. 2 digit di belakang after desimal ya, after koma, after ya, after desimal. Bukan 2 digit, maksudnya ini eh yang kalau duit gitu ya, mungkin 1000, 1.000.0000, nah itu mungkin di digit after desimalnya itu ya. Atau mungkin sama berlaku juga buat eh apa ya, angka-angka kayak 1,2347 berapa gitu. Jadi hasilnya 1, kan dari 1,2347 ya. Berarti 2 digit di belakang komanya yaitu 2 eh apa ya, berapa tuh? 23 ya, 23 itu. Lalu ada digit grouping symbol. Nah, ini dia titik ini berarti bahwa pemisahan antar grup. Yang tadi yang gua jelasin gini. Hampir mirip lah ya guys ya. Menggunakan tanda titik. List separator berisi tanda baca titik koma. Yang berarti bahwa pemisahan antar daftar rumus atau argumen menggunakan tanda baca titik koma. Jadi kalau ada pemisah kayak if gitu ya. Misalkan rumus fungsi atau fungsi if. Teman-teman mungkin udah pernah dengar gitu. Nah, itu dia ada namanya list separatornya. Ada separatornya. Kalau di sini kan ada titik koma, ada koma gitu. Di sini pakainya titik koma atau semikolon ya biasanya. Bagi Anda yang terbiasa menggunakan komputer dengan setting Indonesia mungkin akan sedikit kesulitan jika harus bekerja dengan komputer dengan setting English atau United States atau sebaliknya gitu. Gitu. Untuk mengetahui perbedaan setting Indonesia dengan English United States, pilih tombol additional setting.
Nah, kita pilih ke additional setting, kita mau tahu perbedaannya di mana. Jadi pentingan akan tampilkan kotak dialog customize format. Nah, ini customize formatnya. Pengaturan setting pada region sangat berpengaruh pada saat Anda mempelajari MS Excel. Khususnya pada saat pembahasan rumus dari fungsi MS Excel. Berikut ini beberapa perbedaan yang harus Anda perhatikan dalam pengaturan setting region. Gitu. Jadi ini simbol desimalnya, kalau Inggris itu dia titik simbol desimalnya. Jadi desimalnya kan kalau kita kan 1,25 misalkan. Kalau di English United States dia 1,25 gitu. Pemisah ribuannya mereka koma gitu. Jadi kalau dolar gitu ya, 1.000 dolar 1,000, teman-teman mungkin pernah lihat gitu ya. Lalu jenis datanya tadi untuk pemisah apa? Lalu tadi untuk ini apa? Pemisah ribuan. Lalu ada simbol mata uang. Simbol mata uangnya kita rupiah. Nah, kita di Indonesia, mungkin teman-teman mungkin ada yang nonton dari luar negeri. Oke. Selamat datang gitu. Kalau di luar negeri itu dolar ya, atau S yang gitulah. Lalu pemisah argumen. Nah, kalau pemisah argumen, kalau settingan kita United States itu dia pemisah argumennya koma gitu, bukan titik koma seperti kita. Mungkin agak ya banyak perbedaan. Sistem data dan waktu. Nah, ini yang paling jelas perbedaannya. Kalau di kita itu kan formatnya tuh ada HH, MM, SS nya itulah gitu. Kalau di mereka kayak ini waktunya misalkan. Kalau di kita kan short time-nya ini jam menit gitu. Long time-nya jam menit detik gitu. Kalau di US dia apa ya? Dia ada sampai waktunya tuh ada keterangan waktunya gitu. Jadi IM atau PM gitu. Kalau PM kan kalau AM kan dia eh, dari subuh, dari jam 1 sampai jam 2 sampai jam 6 gitu ya, sampai jam 5 sampai jam berapa ya? Dari jam 1 sampai jam 11:59 gitu. Kalau PM dia dari jam, kalau nggak salah ya, gue kalau nggak salah dia dari jam 12 sampai jam 23:59 gitu guys, itu PM. Lalu sistem tanggal, data dan tanggal gitu ya. Kalau kita kan cukup ya, kalau tadi kan pakai PM kita cukup pakai detiknya aja, kita nggak usah pakai keterangan waktu gitu. Kita jam 9 malam ya 21:00 gitu kan. Kalau ada sistem data tanggal. Sistem data tanggal ini dia formatnya itu kan, kalau kita kan DD, MM, YY gitu ya. Hari, tanggal gitu. Bulan, tahun gitu. Itu untuk short date-nya. Kalau long date-nya dia mungkin jadi kayak tanggalnya 20 ada harinya gitu. Misalkan Senin 20 April misalkan 2019 misalkan gitu. Lalu di sini ada catatannya dalam buku ini. Oh ya, kalau di luar negeri itu MMDD YY gitu ya, istilahnya. M itu month, D itu day, Y itu years. Jadi dia bulan dulu, baru tanggal, baru tahun gitu ya kalau di luar negeri gitu. Jadi kalau misalkan kalau kita sekarang kan tanggal 04/12/2020 tanggal sekarang gitu. Kalau di mereka mungkin nulisnya 12/04/2020 gitu. Nah, catatan dalam buku ini penulis menggunakan setting region Indonesia pada ulasan materi maupun pada contoh-contoh yang diberikan pada latihan. Jadi gitu ya guys ya. Nah, mungkin itu untuk bagian statistik 6 gitu. Mungkin kita bakal masuk ke bagian statistik 7. Nah, ini kita bisa ngubah juga sih.
Kalau misalkan region kita English UK gitu ya, English UK, hmm, nah kan dia jadi settingnya gini kan. Oh, dia nggak ngerubah secara otomatis ya. Kirain gua tuh dia ngerubah secara otomatis gitu. Oh iya. Oh iya, dia dari number sih dia berubah, tapi kalau di sininya tetap, di sini tetap Indonesia gitu. Mungkin di sini juga harus diubah. Kirain tuh otomatis gitu ya guys. Mungkin itu untuk bagian 1.7. Makasih. Dan gue bakal lanjutin di 1.8, itu 1.6 ya. Gue bakal lanjutin di 1.7 di video selanjutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you guys.